Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Pesan Kabar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat serius. 7 dosa besar yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun kamu telah bertobat. Ketahuilah 7 perbuatan dosa yang tak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun ia telah bertobat. Berikut ulasan selengkapnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang bagi hambanya untuk berbuat buruk serta menyerukan agar hanya berbuat kebaikan. Setiap individu cenderung untuk melakukan tindakan baik atau tindakan yang kurang baik. Namun, bila melakukan perbuatan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmati hidupnya. Sedangkan bagi yang melakukan perbuatan buruk akan menerima ganjaran azab dan siksaan di akhirat. Perbuatan buruk yang dilakukan umat muslim disebut dengan maksiat atau dosa. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang juga terbagi ke dalam 2 kelompok, yakni perbuatan dosa kecil dan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam memanglah yang maha penyayang lagi maha pengampun. Namun ada beberapa dosa besar yang tidak diampuni jika dilakukan. Hal tersebut sebagaimana bunyi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Quran An-Nisa ayat ke-31, yang artinya, jika kamu menjauhi perbuatan dosa yang termasuk dosa-dosa besar yang dilarang, pasti kami akan mengampuni dosa-dosamu yang lebih kecil dan memasukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Sementara itu, berdasarkan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada 7 dosa besar yang harus dihindari umat muslim. Rasulullah bersabda, artinya, jauhilah 7 dosa yang merusak. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut? Beliau menjawab, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang, dan menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itu, berdasarkan pada hadis tersebut, berikut ini adalah penjabaran lengkapnya untuk memahami lebih jelas terkait dosa-dosa besar yang tidak diampuni meski telah bertaubat. 7 dosa-dosa besar yang tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, syirik. Dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar karena merusak dasar keimanan seorang muslim. Syirik atau menyekutukan Allah termasuk ke dalam dosa besar. Syirik adalah perbuatan yang menyekutukan atau menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, batu, matahari, bulan, atau yang lainnya. Hal tersebut seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 116 mengenai syirik dosa yang tidak terampuni. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang mempersekutukannya, namun Dia akan mengampuni dosa selain perbuatan syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Kedua, sihir. Sihir adalah dosa besar yang termasuk dalam kategori syirik karena melibatkan bantuan jin dan setan serta mempercayai kekuatan selain Allah. Pelaku sihir tidak hanya menyesatkan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Dalam mengajarkan sihir kepada manusia, setan tidak memiliki maksud kecuali agar manusia menjadi musyrik. Betapa banyaknya manusia yang tersesat saat mempelajari ilmu sihir yang haram. Mereka tidak menyangka jika hukum sebenarnya adalah kufur. Dalam Al-Quran sendiri terdapat ayat-ayat yang membicarakan tentang sihir, seperti pada surat Al-Baqarah ayat ke-102. Artinya, sesungguhnya mereka sudah mengetahui bahwa barang siapa yang memperoleh menggunakan sihir itu tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan sihir sangat buruk jika mereka mengetahui. Ketiga, membunuh jiwa. Membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam adalah dosa besar yang sangat serius. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain,
atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Oleh karena itu, kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain, atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja karena alasan dendam, iri hati, fitnah, atau karena yang lain tidaklah dibenarkan dalam Islam. Barang siapa yang melakukannya, maka Allah akan menghukum dengan menjebloskan mereka ke neraka jahanam. Keempat, memakan riba. Riba adalah pemberian nilai tambahan pada pinjaman sebagai imbalan. Orang memakan riba artinya memakan uang haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 130, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kelima, memakan harta anak yatim. Bagi siapa yang berani memakan harta anak yatim, mereka termasuk golongan orang-orang zalim dan akan menerima hukuman di neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Keenam, meninggalkan sholat. Sholat adalah tiang agama dan kewajiban utama seorang muslim. Meninggalkannya dengan sengaja adalah dosa besar yang dapat membawa seseorang kepada kekafiran. Ketujuh, menuduh wanita mukminah yang suci berzina. Menuduh zina yang dimaksud adalah memfitnah seorang perempuan yang menjaga kehormatannya melakukan zina tanpa bukti. Menuduh seorang wanita mukminah yang suci berzina tanpa bukti adalah dosa besar yang sangat berat dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam keras perbuatan ini dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 4. Orang-orang yang menuduh berzina terhadap perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka para penuduh itu 80 kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, meskipun dosa-dosa ini sangat berat, pintu taubat selalu terbuka bagi hamba-hamba Allah yang benar-benar bertaubat dan menyesali perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, dan selama kita masih hidup, kita memiliki kesempatan untuk memohon ampunan dan memperbaiki diri. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Semoga kita semua dijauhkan dari dosa-dosa besar dan selalu berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.